pandangan Islam sendiri bagaimana Pak Ustadz? Kan mungkin ya, ada beberapa ibu-ibu yang diperlakukan kasar tapi dia takut karena dia takut nggak masuk hitungan dia taat sama suami. Nah ini yang harus coba di Pak Ustadz sampaikan ke pemirsa di rumah mengenai jika ada perlakuan kasar dari suami. Ya, pemirsa Tawakal di seluruh tanah air yang dirahmati Allah, yang ditanyakan oleh Mas Farid tadi dan dialami oleh Bu Nurul, ini adalah pertanyaan yang harus kita perhatikan dan kita cermati dengan sungguh-sungguh, bahwa ketaatan kepada suami itu adalah ketaatan yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketaatan yang membawa kepada ibadah kepada Allah. Tapi kalau ketaatan atas kemaksiatan kepada Allah, jangankan kepada suami, kepada orang tua pun itu tidak boleh kita mengikutinya. Jadi misalnya kita disuruh mencuri, disuruh berzina, kalaupun orang tua yang meminta untuk itu, tolak. Karena apa? Wajib karena kita tolak? Wajib hukumnya ditolak. Karena tidak ada ketaatan fi maksiatillah. Itu tegas dalam hadisnya Rasulullah, ada dalam berbagai macam kitab juga disebutkan. La ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Tapi penghormatan tetap, ya, penghormatan kepada seorang ibu meskipun orang tuanya kafir tetap harus dilakukan. Karena lewat ibunya kita lahir. Lewat ibulah kita bisa tumbuh besar. Penghormatan kepada suami tetap kita lakukan selama suami itu tidak menyakiti kita. Karena komitmen berkeluarga itu bukan untuk saling disakiti dan menyakiti, untuk saling mencintai dan menyayangi. Itu komitmen dari firman Allah yang menjadi dalil kita diminta untuk berkeluarga kalau sudah mampu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ketika kita diciptakan berpasang-pasangan, tujuannya agar kita saling menikah pada akhirnya dengan jodoh yang Allah tentukan. Itu bukan untuk saling menyakiti, tapi litaskunu ilaiha, untuk kita menjadi sakinah, menjadi tenang, tentram, bahagia. Lalu kemudian setelah tenang, tentram, bahagia, muncullah mawaddah, muncullah rasa cinta. Sehingga diri kita pun kita berikan kepada istri. Seorang istri karena dicintai oleh suami, memberikan sepenuhnya pada suami, apapun. Sehingga ketika masing-masing sudah rela berkorban, yang ada tinggallah rahmah, kasih sayang. Sebagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapapun, meskipun hamba itu tidak beriman, meskipun hamba itu bermaksiat. Maka yang dialami Bu Nurul ini adalah pelajaran penting untuk kita semua. Kalau ada peristiwa yang menyakiti dalam proses berkeluarga, lapor polisi. Ini yang saya perlu tegaskan kepada para pemirsa Tawakal Antv di seluruh tanah air. Jangan takut. Apalagi sekarang untuk laporan itu tidak hanya melalui polisi. Ada yang melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, melalui lembaga-lembaga yang punya concern dan peduli terhadap masalah rumah tangga. Kalau takut ke polisi, lapor kepada mereka, biar mereka yang melakukan pendampingan. Karena kalau tidak, saya katakan tadi, spiral kekerasan itu yang akan terjadi. Sehingga berulang terus akan memutar kekerasan ini. Tidak hanya diri kita, tidak hanya anak kita, tidak hanya keluarga kita, mungkin keluarga orang lain. Saya tidak yakin kalau mentalnya suami Bu Nurul seperti itu, tidak dilakukan juga kepada istri-istri selingkuhannya. Istri yang sah aja begitu, apalagi istri selingkuh, hanya yang setiap saat bisa dilepas. Maka ujian semacam ini adalah ujian yang sungguh besar untuk Bu Nurul, tapi ada hikmah besar. Percayalah, kesabaran Bu Nurul untuk menghadapi ini akan berbalas kebaikan yang banyak di sisi Allah. Amin, amin. Tentu Bu Nurul harus mencari solusi yang terbaik. Karena kalau tidak, Ibu akan terus dalam intimidasi kekerasan. Sambil Ibu, saya beri tips, beri saran, Ibu terus membaca istighfar kepada Allah. Ya, membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama kalau mungkin suatu saat Ibu, saya doakan berjodoh lagi dengan suami yang baik. Kalau kebetulan mendapatkan perlakuan yang kurang pas, baca ayat kursi.
Jadi ketika misalnya Berapa dizalimi, kali itu, Pak? disakiti, baca ayat kursi Berapa kali Pak Ustaz? sebanyak-banyaknya. Tapi ini yang bikin saya ini nih anak yang perempuan ini. Bagaimana ceritanya itu? Kan sekarang ngomongnya aja alot. Terus lehernya aja nggak bisa lurus. Iya. Terus badannya aja sampai kurus, bekas disiksain itu. Ya Allah. Jadi ini yang paling ini trauma ini anak yang perempuan. Ibu Anak mendapat yang kedua. pahala kesabaran atas peristiwa yang ibu alami. Dan anak ibu, Mas Farid, mendapat pahala kesabaran yang sama atas apa yang dia rasakan. Maka menurut Masih saya ibu, terbayang-bayang yang udah terjadi itu, walaupun udah lama. ikhlaskan ibu. Karena kalau ibu masih memikirkan itu, pasti akan menjadi beban yang memberatkan perjalanan hidup ibu. Setiap melihat anak perempuan saya teringat. Apa yang dia lakukan ya Bu ya? Iya, setiap melihat anak yang udah pernah disakitin sampai cacat kayak gitu. Gini, Pak Ustadz, Selalu ingat nggak bisa dihilangin. ya. Sebenarnya ibu ini bawa anaknya Sudirno, dan kita mau coba duduk di sini sama anaknya. Saya sih lebih berharap baik. Pak Ustadz memberikan tausiah ke ibu sama ini kan anak ini, mohon maaf ibu anak ini tapi mengerti kan ya apa yang diomongin orang lain kan ya. Ngerti. Nah, saya berharap sih ada masukan dari Pak Ustadz Iya. buat anak ini cobaan berat buat dia, musibah ini bisa dibilang buat dia, gimana dia nanti coba tetap bertawakal, tetap istiqomah di jalan Allah. Ya. Ya, ibu, udah coba ya. Pak Ustadz, ya, alhamdulillah udah ada di studio nih. Sini, saya pegang tangannya ya. Ada siapa? Mana siapa namanya? Naila. Naila. Naila, Masya Allah, Naila. nama yang indah, Iya. nama yang bagus. Saya ngeliat fisiknya Naila sih alhamdulillah sehat walafiat Iya, nih Pak iya. Ustadz. Mungkin memang ada trauma yang dia rasakan, perlakuan bapaknya seperti itu. Iya. Sampai Naila juga kondisi fisiknya seperti ini. Tapi saya syukur alhamdulillah ngeliat Naila sepertinya kuat buat ngejalani ini Pak Ya, Ustadz. amin, amin. Mungkin Semoga dan harus kita Iya, Tapi ini Mas, motivasi lehernya terus. iya, Masih sakit masih sakit. sama papa. Iya, udah. Aku trauma. Naila trauma. Ustadz ini Sabar, tentunya cobaan yang sangat berat buat Iya, Naila sama sabar ibunya. ya Naila ya. Semua yang terjadi pada diri kita ini memang tidak akan pernah lepas dari kehendak Allah Iya. dan takdir Allah. Maka bagi hamba yang tidak berdaya ini hanya bisa bertawakal. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertawakal setelah kesabaran yang diperolehnya itu dengan janji yang tidak terhingga. Iya. Janji yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Amma yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, maka Allah yang akan ngurusin semuanya. Allah akan menanggung segala kebutuhannya. Kalaupun kita tidak ikhlaskan, kita tidak tawakal, yang terjadi kita hanya akan terbawa pada kebencian dan amarah. Iya. Dan itu tidak membuat kita menjadi lebih baik. Yang terjadi, terjadilah. Kira-kira begitu. Yang belum terjadi, para pemirsa dimanapun berada, jangan sampai terjadi lagi apa yang dialami oleh Bu Nurul dan Naila. Sekali ada suami yang sudah mulai main tangan, apalagi sampai mencekik, laporkan kepada polisi. Iya. Kalau tidak berani, laporkan kepada lembaga bantuan hukum. Kalau nggak berani, laporkan kepada kiai, laporkan kepada pesantren. Insya Allah, pesantren, kiai, LBH, polisi akan turun tangan. Iya. Bu Nurul, ibu sekarang sudah bercerai sama suami ya? Udah. Oke. Nah ibu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan juga pengobatan Naila ini dari mana? Dapat cari sendiri, saya kreditin. Cari sendiri, maksudnya ibu punya usaha atau Ya wira swasta, wira swasta di bidang apa boleh tahu Bu? pakaian. Jual baju gitu? Iya. Oke. Itu cukup untuk anak-anak ibu biayain semua? Ya alhamdulillah. Untuk anak-anak sekolah ya cukup. Alhamdulillah. Kita prihatin ya Bu apa yang menimpa ibu.
Sekali lagi kita ingatkan ke pemirsa di rumah kalau apa yang terjadi misalnya sama ibu harus segera lapor nih Pak Ustadz, jangan sampai kejadian lagi. Nah Pak Ustadz, untuk ibu dan Naila sendiri nih Pak Ustadz, gimana, ada amalan apa atau doa apa yang bisa menguatkan dia atau bisa menyembuhkan apa rasa sakit yang dialami oleh Naila nih Pak Ustadz? Iya. Kalau sakit fisik itu ada ahlinya Mas Farid ya. Kita harus ke dokter atau terapi ya. Tetap ibu harus punya keyakinan dalam hati, Naila punya keyakinan dalam hati bahwa yang maha menyembuhkan itu adalah Allah. Yang maha menyembuhkan segala macam itu adalah Allah. Maka yakinlah bahwa Allah akan beri kesembuhan kalau Naila dan Ibu Nurul tidak putus asa. Caranya bagaimana? Tetap berikhtiar secara lahiriah. Ya, diobati kalau misalnya ada kelebihan rezeki dengan BPJS misalnya, diperiksain ke dokter bagaimana mengatasi ini. Nah, di balik itu perbanyaklah membaca Al-Qur'an Ibu. Karena Al-Qur'an itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatun. Quran itu sengaja diturunkan oleh Allah untuk menjadi syifa. Syifa itu lebih dari sekedar obat seperti pil yang diminum. Kalau pil itu kan hanya mengobati fisik, ya sakit perut, minum pil atau obat sakit jamu yang terkait perut, reaksi kimianya melahirkan perut menjadi sehat. Tapi kalau Quran itu tidak hanya nanti mengobati yang fisik, tetapi juga mengobati batinnya. Itu maknanya syifa. Jadi bedanya syifa dengan dawa itu, kalau syifa itu komprehensif, kalau dawa itu hanya fisik. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Naila bisa baca Quran, Dek? Bisa. Alhamdulillah. Terus belajar Naila sebisanya. Karena orang seperti Naila ini, Mas Farid, bisa jadi pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah dibanding kita. Amin. Kok bisa Pak Ustadz? Ya, karena orang seperti kita ini diberikan kesempurnaan, badan tegap, ganteng, itu mungkin justru membuat kita menjadi sombong dan bermaksiat. Sementara orang seperti Naila dengan diuji menjadi seperti ini lalu sabar, itu sudah pahala. Berjalannya Naila ke masjid dengan berjalannya saya ke masjid, pahalanya berbeda. Karena berjalannya saya ke masjid tidak ada kendala. Sementara Naila untuk berjalan sambil menahan rasa sakit. Jadi Naila jangan berputus asa. Sungguh rahmat Allah begitu besar yang diturunkan kepadamu dan kebahagiaan akhirat jauh lebih indah Bu Nurul. Tapi Pak Ustadz sering dibully punya anak kayak gini. Itu pahala yang ibu tidak perlu mencari tapi dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulian orang. Oh gitu ya. Ingat Ibu bahwa orang yang membuli, orang yang mencaci, orang yang menghina, kebaikannya nanti akan diambil oleh Ibu. Kalau Ibu sabar. Maka Ibu ketika dibuli bilang alhamdulillah. Pasti yang bully akan semakin stres, Pak. Ini tak marah-marah, tak maki-maki, kok malah alhamdulillah. Sementara Ibu di hadapan Allah semakin mulia. Jadi sabar Ibu. Soal jodohnya Naila, saya yakin, hakul yakin Allah sudah memberikan jodoh untuk Naila. Tidak usah khawatir. Yang penting Naila ikhtiar. Sekarang kalau bisa baca Quran, terus belajar baca Quran. Kalau bisa ngafalin Quran, hafalin Quran. Ya, Naila mungkin di sela-sela aktivitas sehari-hari bisa bantu Ibu, mungkin bikin desain gambar untuk fashion. Bisa jadi. Kalau Naila sabar, Naila telaten, akan menjadi desainer besar. Ada satu contoh orang hebat yang tidak putus asa dengan keterbatasannya. Namanya siapa? Stephen Hawking. Ya, dia nggak bisa berjalan. Naila masih bisa berjalan Ibu. Dia duduk dan mohon maaf, lehernya begini, terus nggak bisa kemana. Malisannya gini. Tapi dia tidak berputus asa. Dia menemukan rumus-rumus baru fisika yang tidak ditemukan oleh orang sehat seperti kita. Rumus kuantum dan seterusnya. Itu Stephen Hawking yang sudah meninggal dunia. Ya. Dan Naila masih bisa jalan, masih bisa ngomong. Artinya
potensi itu masih bisa dikembangkan. Bahwa Nela dibully, Nela dicaci misalnya, anggap ini sebagai ujian kesabaran dan kiriman pahala yang tidak perlu kita cari. Insya Allah kalau Ibu Naila bisa menghadapi ini dengan baik, jalan keluar yang terbaik akan Allah berikan. Kalau tidak di dunia ini, pasti saya jamin, pasti. Kenapa saya bisa menjamin? Karena saya membaca Al-Quran, saya membaca hadis. Diinformasikan oleh Allah, diinformasikan oleh Rasulullah, orang yang sabar itu pahalanya tidak terkira. Di mana Allah akan muliakan kehidupannya di akhirat kelak. Itulah makna dari wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ibu dibully, ibu bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tetaplah ibu bersabar sambil berzikir kepada Allah. Perbanyaklah membaca istighfar. Insya Allah dengan istighfar, selain Allah akan ampuni salah dan dosa kita, salah dan dosa ibu, Allah juga akan bukakan pintu rizki yang lain. Dan Allah akan selesaikan masalah ibu. Dan tetap berdoa kepada Allah. Jangan putus asa. Mintalah apa yang ibu bisa minta. Misalnya kalau Naila ingin dapat jodoh, ya Allah berikan Naila jodoh yang terbaik. Insya Allah, Allah yang kirim. Tidak usah khawatir, Naila begini apa dapat jodoh. Enggak boleh. Ibu misalnya, saya sendirian, kok kelihatannya berat ya saya menanggung hidup ini. Berdoa, ya Allah kirim saya jodoh yang terbaik sebagai ganti suami saya yang dulu pernah berbuat jahat. Berdoa, tidak ada yang tahu kok. Dan Allah pasti kabulkan doanya seorang hamba. Apalagi hamba yang dizalimi. Amin ya rabbal Insya alamin. Allah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Sama-sama, atas Mas Farid. semua nasihatnya. Semoga bisa segera dilaksanakan sama Ibu Nurul dan juga Naila. Tetap kuat, mudah-mudahan cepat pulih ya. Amin ya. Baik, terima Semangat ya kasih. Naila ya, tetap semangat dan rajin baca adik. Quran yang paling penting Pak Ustadz ya. Quran, baca buku, pokoknya semua dibaca. Biar ada pengetahuan. Betul, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Ibu Mas. Nurul, Naila terima kasih sudah berbagi kisah sama kita di Tawakal. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran buat pemirsa di rumah agar tidak melakukan perlakuan yang mengulang apa yang dilakukan oleh suaminya dan juga ibu, menjadi sebuah pelajaran buat ibu rumah tangga di rumah yang jika melakukan perlakuan kasar punya hak untuk melapor ya. Dan saya pastikan suami yang begitu tidak akan bahagia di dunia. Lebih-lebih dia akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah di akhirat kelak. Jadi tidak usah dipikir ibu, biar urusannya sama Allah suaminya ibu itu. Ikhlaskan aja Bang Ustadz ya. Ikhlaskan. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.